Oke. Halo. Halo ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya baik. Saya mau menanyakan Pak, apa pengganti air kelapa? Baik. Ya karena saya di Australia, kelapa itu harganya mahal Pak. Baik. Lantas nomor kedua, kalau di Australia saya itu bisa mendapatkan susu yang mau kadaluarsa dengan Susu harga akhir murah. ya. Baik. Ya, itu aja Pak. Apalagi kira-kira Pak, apalagi yang bisa dapat di sana yang gratis Pak kira-kira? Itu itu sayur-sayuran sama buah-buahan dan limbah ikan Pak. Limbah ikan. Baik. Terima kasih Pak. Bapak rencananya untuk pupuk apa? Untuk pupuk sayur-sayuran dan buah-buahan Pak. Buah-buahannya kalau boleh tahu kira-kira buah-buahan apa Pak? Mungkin alpukat, terus lemon, terus jeruk Pak. Jeruk manis ya. Ya. Kalau untuk sayurnya rencananya? Sayur-sayuran yang biasa dimakan sehari-hari Pak. Baik. Seperti caisim. Terus brokoli Pak. Brokoli, ya. lettuce gitu ya. Ya betul Pak. Oke. Oke itu aja. Itu aja sementara Baik, Pak. oke. Terima kasih Terima Pak. kasih Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika bertani Bapak Ibu terus terang kita tetap ada satu konsep ya dari apa yang ada. Jadi kalau di Indo, memang kalau kita di Indonesia ini jujur semuanya kan ada. Tapi yang menjadi problem Pak ketika saya di Australia, karena di sana jelas Bapak Ibu pohon kelapa itu yang punya beberapa orang. Salah satunya itu ada orang Indonesia yang mendatangkan pohon kelapa dari Indonesia ke sana itu. Itu sampai umum ya di Melbourne ya Pak ya. Yang orang kayanya Australia itu orang Indonesia. Dia pernah sampai datangkan pohon kelapa dari Indonesia untuk ditanam di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya saya tidak punya air kelapa, kita ganti dengan apa? Ini adalah pertanyaan yang penting, tapi saya minta maaf karena ini merubah dari SOP, berarti semuanya akan berubah. Tetapi konsep saya tentang apa yang ada dan jangan mengada-ada tetap berlaku. Jadi kita tarik dulu Pak, air kelapa itu rasanya apa? Manis. Terus yang kedua, air kelapa itu selain manis ada rasa apa lagi kira-kira? Agak ada asam. Terus isinya itu adalah elektrolit. Nah, sekarang bahan ini tidak ada. Yang kita hilangkan air kelapanya kan. Tapi komposisi ini tetap harus ada. Paham maksud saya? Berarti untuk manis kita kasih apa? Kalau gula murni itu hanya ketemu gula. Kalau rumus kimianya dia jadi glukosa. Dan cuman ada gula. Tetapi di dalam air kelapa karena dia juga mengandung asam, asamnya ini bukan karena asam. Asamnya itu, minta maaf Bapak Ibu, kalau cium, bukan cium, kalau jilat keringetnya rasanya apa? Asin dan asam. Asin dan asam itu elektrolit. Sebenarnya ini dari elektrolit ini yang buat ini. Ini dari apa berarti? Garam. Nah, berarti Bapak, seandainya kita buat nih per 100 liter. Per 100 liter ini Bapak Ibu berarti kita perlu bisa kasih gula. Rumus standar saya biasanya kalau seandainya satu galon ya. 1 galon itu berapa liter? 19 liter ya. 19 liter adalah 250 gram gula. Ini rumus. Berarti kalau seandainya 100 galon berarti berapa kilo gulanya?
kali berapa ini, kali 20 ya. Berarti berapa? 5 kilo. Nah, ini rumusnya Bapak. Bapak seandainya mau buat 1 galon berarti 250 gram, kalau buat 100 liter kurang lebih sekitar 5 kilo. Nah, untuk membuat elektrolit itu berjalan, sebenarnya seandainya Pak saya mau pakai gula kelapa jauh lebih bagus. Masalahnya gula kelapa di sana juga mahal ya Pak ya, karena tidak ada kelapa. Nah, berarti Bapak bisa pakai gula. Elektrolitnya pakai apa? Berarti pakai garam. Tahu komposisi buat oralit? 1 sendok gula ya, 1/3 sendok garam. Ini gula, ini garam. Sorry, 1/3. Oke. Berarti kalau gula kita 5 kilo, berarti garam kita berapa kilo? Anggap aja 1,6 kilo. Dengan komposisi ini Bapak sudah buat larutan air kelapa. Dan ini sudah menjadi pengawet. Seandainya Bapak kepengen lebih bagus lagi, Pak saya mau jadikan sebagai elektrolit, betul-betul seperti air kelapa. Berarti butuh asam, betul kan? Caranya begini, ini Bapak campur dulu deh. Setelah komposisi 5 plus 1,6 ini kita campur, Bapak beri benih jamur Pak. Boleh jamur, boleh ragi. Tahu ya, ragi atau jamur. Seandainya Bapak campurkan di sini jamur, kami punya jamur kombucha. Kalau seandainya ragi, gunakan ragi tape. Nah, ketika gula dicampur dengan ragi tape, maka terjadi proses fermentasi. Rasanya ini kan harusnya seperti oralit nih. Tetapi ketika dikasih ragi tape, maka rasanya persis air kelapa. Ini cara buat air kelapa yang palsu. Jadi minta maaf Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak punya bahan, kita yang harus tahu itu tujuannya apa, isinya apa. Nah, sekarang tujuan setelah Bapak punya air kelapa nih, goalnya kan Bapak punya limbah. Limbah tadi ada ikan, betul ya, kepala ikan. Terus yang kedua ada limbah lagi sayur. Terus ada limbah lagi susu. Terus ada limbah lagi buah. Nah, sebenarnya dengan limbah yang ada ini sudah cukup jadi pupuk. Pupuknya apa? Kalau kepala ikan, karena kandungan protein kan cukup tinggi. Terus di dalam kepala ikan ada apa saja Bapak Ibu? Bukan otak saja, ada otak, ada tulang, ada kulit gitu ya. Terbanyaknya tulang, betul kan? Tulang kandung apa? Kalsium. Kalau kita pecah, ini caranya menganalisa suatu bahan untuk apa bahan itu. Jadi kepala ikan ini ada daging pasti. Daging itu protein. Protein itu nanti larinya ke N. Jadi kalau Bapak Ibu uji protein, itu yang diuji nitrogen, itu yang diuji adalah berapa besar proteinnya. Terus yang kedua, di situ ada tulang. Tulang keluarnya Ca, kalsium. Terus di dalamnya juga ada, ya pasti namanya daging, pasti ada pembusukan, bakteri. Nah, pembusukan ini pasti bakterinya, rata-rata bakterinya pada waktu dia terkontaminasi dengan udara Bapak Ibu, seluruh daging itu busuk. Artinya kita nyebutnya dekombuser. Tapi dekombusernya untuk kepala ikan, ini kan tidak bisa untuk tanah. Karena itu kalau zaman purba Bapak Ibu, pupuk zaman purba, tanaman itu dipupuk dengan ikan. Ikan utuh yang ditaruh. Nah, supaya ikan ini tidak rusak, berarti ikan ini harus kita selamatkan dulu. Seandainya Bapak gunakan ikan ini sebagai nutrisi, berarti tinggal dicampur dengan airan ini tadi. Perbandingannya adalah 20% ikan, 80%, kalau boleh saya sebut ini sebagai air kelapa Pak? Artinya air ini boleh saya sebut jadi air kelapa?
Boleh ya, tapi melalui proses ini dulu ya. Ini proses dengan dekombusa dengan ragi ini, kombucha dengan ragi ini kurang lebih 14 hari. Ini sudah baru jadi air kelapa. Setelah air kelapa, air kelapanya ke sini. Anggap aja ini air kelapa. Berarti 20% ikan, 80% air kelapa. Ini keluarnya adalah nutrisi. Nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Terus yang kedua, Bapak punya sayuran. Sayuran Bapak biarkan aja keluar lindi. Betul ya Bapak Ibu ya? Air lindi tahu? Air lindi ini, kalau seandainya air lindi ini kita olah, ini berarti butuh apa? Yang praktek pertanian tadi sudah belajar buat ZPT kan? Nah, lindi ini Bapak Ibu ketika plus oksigen dengan oksidasi, berarti dia butuh bakteri pengurai. Bakteri pengurai Bapak kan tidak mungkin datangkan katalis dari saya kan? Kalau tidak ada dari sana pakai dekombuser lokal. Dekombuser lokal Bapak cari tanah yang berasal dari bawah pohon pinus. Nah ini sudah plus dekombuser. Namanya kita tetap dekombuser. Maka ini menjadi sama-sama menjadi POC, pupuk organik cair. Terus seandainya Bapak punya susu. Susu itu berisi apa Bapak Ibu? Bakterinya terbanyak di susu. Lactobacillus. Lactobacillus itu Bapak Ibu sebenarnya dia penyubur tanah yang luar biasa. Supaya lactobacillus ini bisa berfungsi dengan baik, Bapak tinggal tambahkan juga humus. Humus itu ini sebenarnya juga dekombuser. Kemudian Bapak punya buah, Bapak olah jadi ZPT, sama keluarkan lindinya, tinggal tambah O2 oksigen ditambah dengan dekombuser, ketualnya ZPT buah. Nah, ini adalah konsep Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu membuat pupuk, terus terang pupuk yang di Indonesia ini Bapak Ibu, saya rancang sedemikian rupa yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan keberadaan tempat kita. Tapi seandainya saya dipaksa, kalau Bapak di Melbourne, seperti ini di Australia, ini sama konsepnya. Tapi bukan berarti kita di Australia tidak bisa membuat pupuk organik. Ketika saya seminar di Australia, Bapak Ibu, cara inilah yang saya pakai. Jadi kalau begini, yang dimaksud dengan pupuk NPK yang mana ini Bapak Ibu? NPK berarti yang mana ini pupuknya ini? Gabungan dari semua ini. Betul atau tidak? Tinggal lepas susu sebagai apa? Pembenah. Nah, konsep nih, contoh. Tanah di Australia kan rata-rata sudah berpasir, Pak. Hampir tanah tapi sudah cenderung banyak pasirnya. Banyak pasir di sana itu kandungan alam Bapak sudah mengandung P, fosfat. Berarti yang dibutuhkan cuma dua, nitrogen dan kalium. Nitrogennya dari mana di sini? Protein tadi dan dari auksin POC. Kaliumnya dari mana? Tidak ada kalium di sini. Yang ada hanya kalsium. Ya perangsang buahnya, tapi tenang. Kelebihan di sana Bapak Ibu, Bapak kan punya masa-masa ekstrim. Ada panas-panas sekali, ada dingin-dingin sekali. Jadi kalau untuk sayur ini sudah aman. Nah, tetapi tinggal untuk buah, saya minta maaf, Bapak kalau cari karbit di sana ada enggak ya? Enggak tahu juga kita. Kalau di Indo saya jamin Pak, pasti dapat karbit Pak, betul kan? Tapi masalahnya satu, kita butuh KCl Bapak Ibu, itu kan hanya untuk pembuahan. Tetapi biarkan Bapak tidak usah menentukan masa, ikut aluri alam musimnya, biarkan dia berbuah, yang penting Bapak ada usung kalsium, kalsium akan memperkokoh tanaman buah. Itu seperti itu Bapak. Bisa diterima? Baik, terima. Tinggal SOP tenang, nanti saya ketikkan ya. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu minta maaf, bertani itu harus fleksibel.
Kalau saya di Eropa, ketika saya ngajar pertanian seperti ini, saya juga harus mengajar sesuai budaya Eropa. Yang SOP yang saya buat itu saya buat khusus untuk Indonesia. Karena itu bahan-bahannya saya usahakan semua itu sesuai dengan yang lokal. Jadi kayak di Melbourne ada banyak limbah-limbah buah, biji-biji buah itu tidak berharga. Daging saja di sana, minta maaf ya Bapak Ibu ya, daging afkir itu banyak sekali. Hati, kepala ayam itu dibuang di sana. Kalau dikirim di sana paling dijadikan makanan ternak, makanan anjing maksudnya. Kalau dikirim ke Indonesia jadi makanan anjing. Kalau itu dikirim ke Indonesia bukan jadi makanan anjing ternyata Pak. Hatinya dijual di pasar. Kepalanya dijual di pasar, betul atau tidak kira-kira? Karena itu seperti ini ya Bapak ya.